Tema kita malam ini apa? Rumah tangga pecundang. Allah tuh menciptakan kita sempurna. Secara fisik, secara fasilitas yang Allah berikan. Allah berikan akal yang dengannya dia dapat memahami. Allah berikan hati yang dengannya dia berpikir. Allah berikan kedua mata yang dengannya dia dapat melihat, memperhatikan. Allah berikan utusan, Allah utus nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk diikuti. Allah turunkan Qur'annya untuk dibaca, dikaji dan diamalkan dalam kehidupan ini. Tapi ternyata banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat itu. Maka Allah katakan, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Dari yang paling baik, paling ahsan, kemudian manusia bisa berada di paling asfal, paling bawah. Bayangin ya, berada di puncak kemudian berada di lembah yang paling rendah. Gara-gara perbuatannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu yang tetap berada di ahsan, yang tetap menjaga nikmat yang Allah berikan, mensyukuri apa yang Allah kasih. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keluarga. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat keluarga? Ada sebuah informasi yang dihimpun oleh apa namanya, perlindungan anak dan perempuan itu apa? Komisi, ya komisi. K-nya komite, komisi fulus. Komisi Perlindungan KPH KPAI Anak Indonesia. Perempuannya di mana? Komisi Anak dan Ibu. Bisa anak dan ibu ya. Apa sih mah? Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Perempuannya di mana? Enggak. Mari teguh gada habin itu. Yang jelas ada informasi dari mereka yang memperjuangkan hak-hak anak dan hak-hak perempuan. Karena ternyata banyak laki-laki yang gagah, tapi dia pengkhianat. Laki-laki yang tampan, yang baik di mata kawan, tapi ternyata dia pecundang di dalam rumah tangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1446 tahun yang lalu, beliau mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesulitan, kesusahan buat orang-orang yang tidak memperhatikan hak dua makhluk yang lemah. Siapa dua makhluk yang lemah? Al-yatim wan nisa. Anak-anak yatim dan perempuan-perempuan. Tadi Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan itu menyebutkan bahwa lebih tahun lalu ya, atau tahun ini, lebih 2 juta kasus KDRT dalam rumah tangga.
itu yang dilaporkan. Artinya boleh jadi salah satunya ada di masjid ini. Mungkin nggak? Antum pikir orang yang ke masjid semuanya baik? Oh enggak, Ustaz. Kau ngeliat wajah-wajahnya ini insya Allah ahlul jannah insya Allah. Kalau ngelihat wajahnya, kalau ngelihat kerjaannya, na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Beliau bahkan mengatakan sallallahu alaihi wasallam rifqan bil qawarir. Kalian yang lembut kata dia. Dengan gelas-gelas kaca atau botol-botol kaca yang lembut. Soalnya dia kalau jatuh pecah nanti. Dan sebagian kita sudah berulang kali menjatuhkan gelas itu di rumahnya. Gelas itu udah pecah. Tapi gelas itu belum keluar dari rumah kita. Gelas itu berusaha untuk menyambung dirinya, mempertahankan hidupnya, karena mereka kesian sama orang tua. Sebagian istri kita itu bertahan karena kesian anak punya orang tua sudah tua. Kesian kalau dia harus menanggung hidup seorang anak yang menjadi janda. Atau sebagian istri kita mempertahankan rumah tangga itu demi anak-anak. Kesian sama anak-anak, Ustaz. Anak akan bersabar. Maka ini yang anak katakan ada rumah tangga pecundang. Ahibati fillah, semua insya Allah hafal ya firman Allah di surat An-Nisa ayat 34. Ini SK ayat ke-34 dari surat An-Nisa ini adalah SK. SK itu surat keputusan. SK dari Allah Azza wa Jalla untuk kaum laki-laki. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang memberikan SK bukan presiden. Yang memberikan SK bukan mertua. Yang memberikan SK langsung sang pencipta. Yang SK ini akan didapatkan oleh siapa saja yang menikah. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah angkat kaum laki-laki sebagai pemimpin. Kenapa diangkat? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, atas sebagian lainnya, yakni perempuan. Seluruh manusia yang berakal, sehat, itu bersepakat bahwa laki-laki memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh wanita. Oleh karena itu, Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki sehingga hak cerai itu di tangan siapa? Suami. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita-wanita itu memiliki hak yang setara dengan kewajibannya. Walirrijali 'alaihinna darajah, dan kaum laki-laki ada derajat lebih. Ingat, ini keputusan Allah. Hak cerai ada di suami. Karena suami nggak terburu-buru. Tapi ternyata ada suami yang tergesa-gesa, yang nggak pantas jadi suami.
Seperti tadi yang kita baca di surat At-Tin, thumma radatnahu asfala safilin. Yang di atas tahu-tahu ada di bawah. Maka Allah kasih kemuliaan kepada kaum laki-laki. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Allah Azza wa Jalla menjadikan laki-laki pemimpin karena mereka memberikan nafkah kepada istri mereka. Makanya kaum laki-laki ini, kalau dia bekerja, keluar dari rumahnya tiap pagi, dia berangkat, yang mungkin sebagian usaha sendiri, sebagian menjadi pegawai, sebagian menjadi anak buah, sebagian mungkin yang hidupnya selalu dicaci dan dimaki oleh atasan. Tatkala dia meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya, dia keluar bekerja karena dia tahu Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, fahuwa fi sabilillah. Antum di jalan Allah. Cuma sebagian kita nggak pernah niat untuk mencari keridhaan Allah. Ditanya, kenapa syughul? Kenapa kerja? Ya, di anak Ustaz, di bini saya Ustaz. Das. Tidak ada dalam dirinya bahwa dia bekerja untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Enggak. Maka di sini ada suami yang KDRT. Karena dia lupa bahwa dia hidup untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia lupa bahwa dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lisannya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, lisannya mengatakan itu, tapi hatinya tidak. Maka hendaklah sekarang tatkala kita tahu, oh anak ini diwajibkan ngasih nafkah. Iya. Dan engkau kok ngasih nafkah, mencari keridhaan Allah, masuk surga engkau. Dapat pahala. Bukan cuma dapat lelah dan capek. Dan kalau bicara tugas pemimpin itu apa? Siapa yang jadi manajer di sini? Di sebuah perusahaan. Mungkin semuanya manajer. Tugasnya bukan cuma marah-marah. Makanya di beberapa potongan video ini di barat, mereka membedakan antara pemimpin sama bos. Ada leader, ada bos. Bos itu maunya terima jadi, nggak ngurus dia. Dia nggak peduli sama anak buahnya, yang penting fulus masuk. Pemimpin enggak. Pemimpin itu memberikan perlindungan. Pemimpin itu melakukan pemeliharaan, perhatian, perbaikan dan pengarahan. Itu pemimpin. Seorang Kapolres yang ternyata gagal memberikan perlindungan kepada warganya, biasanya dicopot, dimutasi dia. Ternyata dia tidak sukses menjaga warganya. Ternyata terjadi keributan. Bukan polisi yang bawahan yang disalahkan, Kapolresnya dicopot, dipindah. Maka tolong kita sadar bahwasanya Allah telah mengangkat kita sebagai pemimpin, dan kita punya tugas yang berat. Perkawinan atau pernikahan itu bukan hanya sekedar ikatan akad
yang ditulis di buku hijau yang distempel sama KUA. Bisa nggak kita bikin buku nikah jemaah? Bisa nggak? Tak bisa. Di tempat fotokopi percetakan antum bikin 1 juta antum bikin. Itu hanya buku. Tapi di dalam situ ada sebuah perjanjian yang disaksikan. Jadi bukan cuma bicara buku. Kalau cuma buku itu antum tinggal bikin. Enggak. Makanya antum lihat bagaimana KUA mengeluarkan buku itu. Dia mengecek. Antum ini siapa? Anaknya siapa? Dari mana? Tinggal di mana? Dicek. Kemudian ketika semuanya sudah lengkap, apakah KUA bisa memberikan buku itu? Fadol sudah? Gak bisa. Mana walinya? Dicari walinya, didatangkan walinya, dipastikan apa hubunganmu sama anak ini. Pamannya, loh, mana bapaknya? Dicari bapaknya. Bapaknya meninggal. Nggak punya saudara laki-laki? Ada. Oh, mana saudaranya? Karena proses akad nikah ini benar-benar proses yang sakral, jemaah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat An-Nisa, surat An-Nisa, yang artinya surat perempuan-perempuan. Sebelum manusia berbicara tentang perlindungan terhadap perempuan, Islam sudah memberikan perlindungan. Sebelum orang-orang berbicara tentang dilarangnya mengeksploitasi para wanita, Islam sudah berbicara bagaimana memuliakan para wanita. Tapi sebagian wanita tak tahu diri. Tatkala dia dimuliakan karena dia mendapatkan bisikan buruk dari sang tetangga. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil dari kalian suatu perjanjian yang kuat. Wallah jemaah, kalau bicara perjanjian pernikahan ini, perjanjian ini benar-benar kuat, dahsyat dan berat. Karena bagaimana seorang wanita yang kita mengatakan qabiltu, tahu-tahu jadi milik kita. Bapaknya mau ngambil, nggak bisa. Ibunya yang melahirkan dia, hamil dan mengandung 9 bulan. Melahirkan dia, mempertaruhkan nyawa, menyusui selama 2 tahun, mendidik sehingga anak itu menjadi seorang wanita yang berpendidikan. Nggak bisa ngambil tuh anak dari suami. Bukankah ini perjanjian yang benar-benar dahsyat? Kalau dia mau ngambil tuh anak harus ada proses, ada persetujuan dari suami. Suami mengatakan tidak, enggak, Anda nggak mau ceraikan istri Anda, nggak bisa. Tapi ingin pisah orang tuanya, pengadilan, proses lagi di pengadilan, berpekan-pekan, berbulan-bulan, dipanggil saksi. Kenapa ini mau pisah? Ada apa ini? Tapi kita tidak menyadari bahwa pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Maka jangan harap para suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri. Ada suami-suami yang sok bos di rumahnya, yang suka memaki istrinya, menjelek-jelekkan istri. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim? Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam perkara perempuan-perempuan itu kalian. Jangan main-main kalian.
Padahal kita tahu di masa jahiliyah itu mereka sangat merendahkan wanita. Bahkan istri bapaknya bisa diwariskan sama anak, bisa diwarisi sama anaknya. Tapi setelah datang Islam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kata Nabi SAW, wanita itu belahannya kaum laki-laki. Maka bertakwalah kalian dalam urusan perempuan-perempuan itu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil perempuan-perempuan itu dari orang tuanya, dari bapak dan emaknya, amanah dari Allah Azza wa Jalla. Amanah jemaah. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban tentang amanah yang diberikan. Jangan jadi orang munafik. Dikasih amanah berkhianat. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menjadikan perempuan itu halal buat kalian. Yang awalnya haram untuk dilihat, haram untuk disentuh, haram untuk dihubungi, tahu-tahu jadi halal dengan kalimat Allah Azza wa Jalla, dengan akad nikah yang kalian lakukan. Maka ahibati fillah, antum cobalah merenungkannya. Sebagai seorang suami, ketika antum bawa tuh anaknya orang ke rumah, antum nikah sama perempuan umurnya 21 tahun. Tahu-tahu wanita itu udah gede. Maharnya berapa di situ Bondo? Jamaah. Pasarannya berapa di sini? Alhamdulillah. Kenapa orang tertawa ketika anak tanya pasaran? Atau ada bahasa lain? Apa bahasa lainnya? Apa? Iya, pasaran sundrangnya itu berapa? Berapa di situ Bondo? Seperangkat alat sholat. Iya, sundrang yang diantarkan itu berapa? Antum udah nikah? Berapa antum bawa ke istri antum waktu itu? 350 maharnya. Yang antum antarkan ada perhiasan mungkin? Nggak ada. Itu semuanya lah. Ada baju kadang-kala ngasih hadiah buat istri. Berapa? 2 juta lebih. Kalau punya 10 juta bisa dapat 4. Hah? Bayangin jemaah, 2,5 juta anggap. Padahal ibunya melahirkan itu anak dengan sesar, keluar mungkin 20 juta. Antum 2,5 juta. Ibunya nyusui dia 2 tahun. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan? Nyekolahkan dia, istri antum lulus apa? S1, Allahu Akbar. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2,5 juta. Sarah gelus itu jemaah. Antum bisa bayangin jemaah bahwa ternyata kita ini tidak menghargai perempuan tuh. 2,5 juta. Mudah-mudahan istri antum ridho sama antum ya, beri 2 juta. Kalau kita membayangkan itu jemaah, tahu-tahu cuma dengan 2,5 juta, ini perempuan jadi milik antum. Antum bawa ke rumah antum. Dia punya kewajiban melayani antum. Masak di rumah. Nanti didik anak-anak. Berapa saya beri? 2,5 juta. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah syariat Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata di balik 2,5 juta itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat.
Makanya sebagian laki-laki itu pecundang melakukan KDRT di rumahnya. Sok orang yang paling benar, orang yang paling harus ditaati. Betul, tapi engkau punya kewajiban memberikan hak-hak istrimu. Ketika engkau bawa itu perempuan, ahibati fillah, maka anak ingin semuanya mendesain ulang rumah tangga dengan cara mengenali dirinya dan pasangan hidup. Engkau siapa dan dia siapa. Anak akan ceritakan tentang wanita supaya tidak ada lagi KDRT. Cuma memang jamaah sayangnya yang melakukan KDRT itu kadang-kadang nggak datang kajian. Gimana caranya supaya mereka dengarkan isi kajian? Antum yang bertugas. Jangan sampai ada lagi perempuan yang mengatakan, andai kata aku tidak menikah denganmu, menyesal aku nikah denganmu. Dia nggak boleh bilang andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kita tidak menginginkan ada ungkapan itu. Tak kenal maka tak sayang. Maka antum harus kenal dengan istri antum. Ternyata istri antum itu memang seperti itu. Seperti itu bermah. Ya kayak gitu yang antum lihat di rumah. Suka ngambek. Mun sake ate neng-neng. Nangis, lupa, itu perempuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, bahkan ketika haji wada, 2 bulan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau itu mengingatkan para sahabatnya. Beliau wasiat tentang wanita, tentang perempuan. Di hadis lainnya Nabi mengatakan istausu bin nisa sallallahu alaihi wasallam. Kalian peliharalah wanita dengan baik-baik. Jaga. Nasihat itu artinya ingin kebaikan buat wanita. Ini ada wasiat dari Nabi. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Kata Nabi SAW menjelaskan tentang perempuan, dia itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu yang paling atas. Perempuan itu dari tulang rusuk ya. Ternyata dia bengkok. Yang paling bengkok yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau hendak meluruskan dia, patah dia. Antum kalau mau istri yang sempurna, cerai antum. Cerai. Kalau antum selalu membicarakan hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan remeh dari istri, antum akan pisah sama istri antum. Kata Nabi, fa in dhahabta tuqimu kasarta, udah engkau akan mematahkan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok, lah terus apa solusinya? Fastausu bin nisa. Maka nasihatilah perempuan dengan baik-baik. Itu solusinya. Di riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan fastamti' biha ala ma kana minha min iwaj. Azan sudah? Belum. Kata Nabi SAW, bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada pada dirinya. Ya udah, perempuan kayak gitu. Antum mau berangkat ke pondok tahfidz Quran, nyari istri, saya cari istri yang hafal 30 juz. Oh ada.
Kira-kira bengkok nggak dia jamaah? Pakun. Bukan karena hafal Quran, lurus enggak. Istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu bukan cuma hafal Al-Quran, hafal 2000 hadis. Tapi pada bengkok. Pernah Nabi SAW di malam hari. Ini Nabi SAW. Malam hari dilihat Aisyah tidur, Nabi SAW bangun. Pelan-pelan beliau ambil sandalnya, mengendap-endap Nabi SAW, buka pintu on jemaah itu. Ternyata Aisyah tak tedung jemaah. Tengku lagi nentar kemana? Iya. Pas Nabi keluar langsung Aisyah bangun. Pakai jilbabnya, Nabi SAW. Ini suami padahal Nabi SAW. Diikuti. Terus keluar rumah, ternyata Nabi SAW ke kuburan Baqi. Pikirnya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ke rumah istrinya yang lain. Diikuti sampai ke Baqi. Ternyata Nabi di Baqi lagi berdoa. Nabi selesai berdoa, tahu-tahu ada bayangan yang lewat. Dilihat sama Nabi, diikuti sama Nabi SAW. Ketika pelan, Nabi juga pelan. Cepat, Nabi juga cepat. Ternyata masuk ke rumahnya Nabi SAW. Namanya orang ngos-ngosannya, Maya. Melihat Aisyah ngos-ngosan, apa kata Nabi SAW? Tabi'aki syaitanuki, engkau diikutin sama setanmu. Itu istrinya Nabi. Piring pecah pernah enggak di rumah Nabi SAW? Siapa yang di rumahnya piring pernah pecah? Sebagian enggak pernah, enggak, karena plastik saya rombos. Alhamdulillah. Tak pernah pecah. Untuk laki boleh. Pecah aja mah. Apa kata Nabi SAW ketika Aisyah nampel itu piring di depan tamu? Seorang laki-laki, anak pemimpin, mana kehormatan anak, engkau menghina. Tidak, Nabi SAW. Karena tahu perempuan itu bengkok. Sallallahu alaihi wasallam. Pecah piar. Itu kue berantakan ya. Apa kata Nabi SAW? Nih pemimpin, bener bos ya. Pemimpin. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Kasih. Tahu-tahu itu yang bawa piring mau keluar rumah ditahan. Tunggu dulu kata dia. Diganti sama piringnya Aisyah. Karena ini piring dari rumah sebelah. Muntae-gentae perang ini. Gentae. Suruh pulang. Itu pemimpin. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Adzan, nasma'ul adzan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Perempuan itu pencemburu. Perempuan itu kurang akalnya. Sebagian aktivis perempuan mungkin beranggapan hadis yang akan Anda bacakan ini sebagai bentuk pelecehan buat kaum perempuan. Nabi SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Kata beliau, tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain dari salah satu di antara kalian kaum wanita. Perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Pernah ditanyain Nabi SAW, apa kurang agamanya? Kurang agamanya
Dia kalau lagi datang bulan dia nggak sholat, berhenti sholat, bahkan nggak boleh sholat. Kalau kurang akalnya, seorang saksi laki-laki itu cukup 1, perempuan 2. Pernyataan ini bukan untuk melecehkan para wanita, tapi pernyataan ini untuk memahamkan kaum laki-laki agar engkau memaklumi kekurangan istrimu, gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang penuh dengan kebaikan, memahami budaya dan tradisi serta tabiat itu wanita. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, ceraikan mereka. Lu jangan terburu-buru engkau pemimpin. Anak buah berbuat salah, jangan tahu-tahu di PHK. Maka di perusahaan-perusahaan yang bagus itu biasanya kalau ada kesalahan dilakukan oleh anak buah, apa yang akan dilakukan? Dipanggil tuh anak buah, dikasih nasihat, ngulangin kesalahan, dikasih SP1, SP2. Nggak tahu-tahu aku ceraikan engkau, dimaki istrinya. Dia itu kurang, dan engkau sudah dikasih tahu sama Nabi SAW kalau istrimu kurang, tapi engkau menuntut kesempurnaan. Siapa yang salah? Ahibati fillah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum laki-laki khususnya untuk memandang kepada kelebihan istrinya dan bukan kepada kekurangannya. Maka kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan di sana kebaikan yang banyak, jemaah. Maka tolong lihat kepada kelebihan pasanganmu, jangan lihat kepada kekurangan. Ahibati fillah, Allah jadikan perempuan itu suka ngomong. Jadi antum kalau punya istri suka WA lancung ya, tahu-tahu jawabannya cuma siap, insyaallah. Tolong para wanita juga paham, laki-laki itu seperti itu. Laki-laki itu tidak bisa ngobrol panjang. Makanya kalau ngobrol sama perempuan, perempuan juga diharap memahami suaminya. Ketika seorang istri faham dengan tabiat laki-laki, dia juga akan memahami, memaklumi kekurangan suami. Suamimu bukan malaikat. Kadang-kala istri cerita terlalu panjang, saya ngedingaki sompek. Wah, gelo. Manggan, kalau cerita jangan panjang-panjang. Cerita sudah, ya mungkin 5 menit, suami itu bisa fokus dengarkan ceritanya istri. Bisa bapak-bapak 5 menit. Lanjut abid gelo 5 menit. Jadi istri pun harus memahami, kalau dia mau cerita nanti mungkin cerita lagi, cari waktu yang tepat ya. Dan juga para laki-laki, ketahuilah istrimu itu bukan boneka. Dia perlu didengar ceritanya. Walaupun engkau nggak bisa dengar panjang, tapi dengarkan cerita. Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau kalau pulang habis isya ya ke rumah istrinya, ngobrol sama istrinya. Sebagian kita habis isya langsung napang. Katon dulu saya. Tidak ada cerita. Atau mau keluar rumah, kalau ngobrol sama sohibnya sampai malam, datang ke rumah tidur. Nabi ngobrol sama istrinya SAW, dan beliau pernah dengar ceritanya Aisyah. Aisyah cerita panjang, Nabi dengerin. Sebagian kita kalau dengar cerita istrinya cerita, baru mulai setengah menit, anak sudah tahu ceritanya itu. Astaghfirullahaladzim. Kesian, dengarkan seperti orang yang belum pernah dengar cerita. Ya Allah, jazakillah khair ya, masya Allah ceritanya. Ahibati fillah, intinya antum harus belajar lagi tentang para wanita.
Jangan menjadi yang seperti Allah firmankan, wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang kalau dia beli sesuatu, kemudian umpamanya dia beli mangga. Berapa mangga sekilo sekarang coba? Berapa? 22. 20. Ada yang 22 di sini. Iya. Beli 20.000. Ada orang-orang yang ketika beli berapa, Pak? 20. Bu, larang dulu, sangat belas. Iya dah, tak apa-apa. Sangat belas sudah. Pas mereka tempeng, ini imbun, Pak ya. Ada orang yang sangat gitu ya, ada. Pokoknya kalau dia beli, dia minta timbangan yang sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jual, beremai ke orang ini. Itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga sama. Ada suami-suami yang nuntut istrinya melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Duduk malam, engkau punya kewajiban ini, engkau harus lakukan ini itu, tapi dia sendiri lupa dengan kewajibannya. Ingat, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Nggak harus antum cinta sama istri antum. Kalau cinta, alhamdulillah. Kadangkala ada laki-laki yang sudah bosan kayak begini. Ya Allah, 25 tahun sama ini ya. Ada orang yang lihat, ya Allah, lihat istrinya tetangga lebut, masya Allah. Saya situ glowing, saya sini. Iya, kadang-kala seperti itu. Sudah tua. Makanya dalam agama kita, hubungan rumah tangga itu tidak harus ada cinta, tapi harus ada takwa. Makanya ketika Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Terus bagaimana orang bisa mempertahankan rumah tangganya? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu mempertahankan rumah tangganya karena Islam. Karena ada nilai-nilai yang harus dia tegakkan di sana. Ada perintah untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, kepada anjing pun kita diperintahkan berbuat baik. Antum tahu tuh perempuan pelacur yang ngasih minum anjing. Pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Ya harus cinta. Perempuan itu yang ngasih minum anjing gak cinta sama itu anjing, enggak. Tapi dia kesian. Ini makhluk Allah juga. Maka tolong antum belajar tentang nilai-nilai yang harus antum tegakkan. Fahami tentang istrimu. Jangan sampai istri kita pada hari kiamat menuntut kita di hadapan Allah. Dan ternyata dia sekarang sudah mempersiapkan tuntutannya. Betul. Iya, saya neng-neng ya. Pas suaminya mati, alhamdulillah ya Allah, mari sudah. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, saya Ustadz, bagaimana hukum pernikahan apabila mempelai wanita hamil duluan? Yang pertama, ketahuilah zina ini dosa besar yang menjijikkan. Kenapa nggak nikah duluan baru berhubungan suami istri? Ini kan kebalik. Berzina dulu baru menikah. Maka yang pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka bertobat dan mereka melaksanakan pernikahan, pendapat yang lebih kuat, pernikahannya sah. Nggak harus diperbaharui ketika anaknya lahir. Apakah boleh dia menghubungin istrinya yang hamil? Pendapat yang kuat boleh. Karena anak atau mani dari hasil zina itu nggak ada kehormatannya.
Yang nggak boleh itu adalah menikahi wanita yang dalam masa iddah. Karena ini nikah resmi, hamil, itu hamilnya nikah resmi. Maka nggak boleh kita menikahin wanita yang dalam masa iddah, nunggu sampai lahir. Sedangkan hamilnya ini bukan karena pernikahan, karena perzinaan. Maka nggak apa-apa dia menikahinya. Nah, jika nanti anak tersebut dewasa dan akan menikah, apa boleh memakai nasab ayah biologisnya? Enggak. Jumhur ulama berpendapat, dan di Indonesia juga, nasabnya kepada nasab ibunya. Kalau dia umpamanya nama ibunya adalah Fatimah, atau nama ibunya adalah Soraya binti Sulaiman, maka ini anak dinasabkan ke Sulaiman, ke jalur ibunya. Siapa yang menikahkan? Hakim. Karena nggak ada walinya buat anak zina ini. Bolehkah mentaati suami tanpa menghadirkan rasa cinta lagi? Iya, memang rumah tangga itu nggak harus cinta, jemaah. Kalau ada cinta jadi indah. Kalau nggak ada cinta jadi biasa-biasa saja. Ya sudah, dijalanin. Ana mengabdi kepada suami karena perintah Allah Azza wa Jalla, dan ana tahu hidup ini ujian. Ana mungkin dapat suami yang tidak seperti yang ana inginkan, tapi ana punya kewajiban berbakti. Ana nurut, ana taat sama dia. Nggak harus cinta, tapi lakukan itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang melakukan sesuatu dengan cinta, ada orang melakukan sesuatu dengan tidak cinta. Contoh, ada seorang dokter yang dia menekuni profesinya karena dia cinta sama profesi tersebut. Tapi ada dokter yang menekuni profesinya karena fulus. Iya. Kenapa antum kerja? Cari fulus saja lah. Tapi kalau yang cinta sama profesinya, dia akan lebih profesional, dia akan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu contohnya. Tapi tetap dia jalani rumah tangganya. Jangan berpikir ketika antum sudah tidak ada cinta atau anti nggak ada cinta, anti mau berpisah. Enggak. Lihatlah kepada kelebihan suamimu. Assalamualaikum Ustaz. Selain mertua laki-laki, siapa saja yang termasuk mahram? Apakah paman suami termasuk mahram yang diperbolehkan bersalaman atau berduaan? Mahram dari pihak suami itu cuma mertua dan anaknya suami, yakni bapaknya suami dan anaknya suami adalah mahram. Sedangkan pamannya suami dan keponakan suami bukan mahram. Allah sebutkan tentang mahram itu di surat An-Nisa ayat 23, nggak salah, 22, 23. Coba dilihat di sana. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum WRWB. Ayolah jemaah, apa tepatnya? Ini doa wa rahmatullah. Jangan disingkat. Wa barokatuh. Kalau mau disingkat Ustadz tat, tidak apa-apa. Nah, bagaimana tentang ketidakadilan orang tua? Suami saya sampai ikut saya karena orang tuanya tidak adil dalam membagi harta pada saudara-saudara suami saya. Saudara suami saya dapat bagian dari orang tua, sedangkan suami saya tidak dapat apa-apa. Bagaimana Ustadz? Apa saya sebagai istri diam saja? Barakallahu fik. Iya, istri diam saja. Istri motivasi suamimu untuk bersabar. Sampaikan kepada suamimu rizki tidak akan tertukar. Orang tua yang melakukan ketidakadilan itu urusan orang tua. Akan ada hisab kelak pada hari kiamat. Tapi maafkan orang tuamu. Jangan bersandar kepada pemberian orang tua, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sebagai seorang istri malah memanas-manasi suaminya. Mengatakan, ya Allah mas, zalim bapakmu itu mas. Zalim. Jangan. Tapi bagaimana istri ini menguatkan suami? Mas, maafkan ayahmu mas.
Urusan rizki sebelum sampean lahir sudah ditulis. Ikhlaskan. Terus minta sama Allah. Allah itu yang punya langit dan bumi. Makanya kita lihat jamaah tanah-tanah sengketa, ya, rumah-rumah sengketa, itu sampai anak cucu nggak nikmatin. Padahal kita tahu warisan itu harta nemu, ta'ala antum. Kalau kerja oke, kita pertahankan, jadi nemu. Kadang-kadang sebagai anak adente orang tuan mate. Mak tak mate bapak ini ya. Astagfirullahaladzim. Maka bagi para istri jangan pernah memanas-manasi suami. Tapi engkau hibur suamimu, kuatkan hatinya dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan kehidupan ini. Lanjutkan. Jangan sampai berhenti gara-gara urusan warisan. Memang orang tua yang zalim sama anaknya, ya akan dihisab. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan i'dilu baina abnaikum. Kalian berlaku adillah sama anak-anak kalian. Kalau tidak, kalian akan membuat mereka berantem nantinya dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana memiliki aib masa lalu yang alhamdulillah sudah Allah tutupi. Akan tetapi aib tersebut terus menghantui ana, membuat ana merasa bersalah kepada pasangan ana Ustaz. Ana ingin jujur kepada pasangan ana, tetapi khawatir merusak rumah tangga ana Ustaz. Bagaimana sebaiknya ana bersikap Ustaz? Karena sampai detik ini hati ana sesak karena merasa bersalah kepada pasangan ana Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Iya, nanti berbuat salah bukan kepada pasangan, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga dosa yang sudah anti lakukan, yang menghantui anti, menjadikan anti lebih baik kepada Allah dan kepada suami. Jangan pernah cerita sama suami. Jangan pernah cerita dosa sama pasangan hidup kita. Ceritakan dosamu kepada Allah Azza wa Jalla dan minta ampun kepada Allah. Cukup. Untuk menebus dosamu tadi, engkau berikan pelayanan yang lebih baik kepada suami. Jangan pernah mengulangi kesalahan. Jangan pernah ngulangin kesalahan. Ini baik suami atau istri ya. Jangan cerita. Karena cerita itu tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Orang yang awalnya hidup baik-baik gara-gara cerita dosa berantakan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wasallam didatangi oleh seorang wanita yang hamil dari zina, dia mengatakan, ya Rasulullah, alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Aku hamil dari perzinaan. Nabi nggak tanya, engkau zina sama siapa? Tidak. Enggak. Sudah, yang aku ini. Nggak perlu dicari. Kadang-kadang kan kita nyari, oh ini harus tanggung jawab ini. Nggak ada. Itu dosa sama Allah. Oh ini kok nggak tanggung jawab akan dosa zina, itu dia harus bertobat. Anak ini nggak butuh bapak biologisnya, karena anak ini dinasabkan kepada siapa? Emaknya gitu loh. Nggak perlu dicari bapaknya karena anak ini memang nggak punya bapak. Secara hukum agama dia nggak ada bapaknya, jadi nggak perlu repot cari yang bertanggung jawab. Enggak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon penjelasan untuk pertanyaan. Untuk pernyataan berikut. Laki-laki turut menanggung dosa ibunya, dosa istrinya, dosa saudara perempuannya, dan dosa anak perempuannya. Jamaah, Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Enggak. Orang itu menanggung dosa dia sendiri. Seorang bapak tidak menanggung dosa anaknya, tapi dia menanggung dosa tidak ngajarin anaknya. Atau dia menanggung dosa gara-gara mengajarkan keburukan kepada anak. Kita kalau mengajarkan keburukan, kita akan dapat dosa itu dan dosa orang yang mengamalkan. Jadi kalau dikatakan suami nanggung dosa ibunya, enggak. Tapi dia sebagai seorang anak punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar.
Dia ngasih nasihat ibunya, dia bertanggung jawab kepada adik-adiknya, kepada anaknya, yang laki kepada istrinya. Maka Nabi Nuh alaihissalam tidak menanggung dosa istrinya, tidak menanggung dosa anaknya Kan'an, enggak. Sebagaimana Nabi Lut pula nggak nanggung. Nabi Muhammad SAW tidak menanggung dosanya pamannya Abu Talib, lah. Tapi kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita dosa. Jadi bukan nanggung dosa dia, tapi dosa kita karena tidak melakukan kewajiban dan amanah yang Allah berikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa rekomendasikan panggilan untuk istri. Karena dipanggil sayang dia merasa geli. Bede jamaah. Baik, apa jamaah panggilan gantinya sayang? Apa kira-kira panggilan? Ini minta rekomendasi nih. Cinta. Lebih geli Ustaz. Iya, diganti tadi bahasa Arab baik. Habibati. Uyuni, kalau bahasa Arab itu uyuni. Atau galbi, aten saya, masya Allah. Apalah panggilan yang bagus, panggilan yang indah ya. Kalau memang istri nggak suka, cari panggilan yang lain. Nabi SAW kadang-kadang memanggil Aisyah Aish, Aish, artinya panggilan-panggilan manja. Namanya dia siapa, dipanggil panggilan yang indah, yang dia suka dengan panggilan tersebut. Karena memang juga ada perempuan itu yang semua dipanggil sayang. Kancan sayang, tetangga sayang, koceng sayang, makapi sayang, lagen sayang, itu pada bui, semuanya sayang. Maka tolong kasih panggilan khusus memang kepada pasangan hidupmu. Bagaimana menghadapi istri yang dominan dalam keluarga, padahal sudah ikut ngaji juga? Apakah ada hubungan karena dia lahir hari Sabtu Pahing? Iya, jamaah, ingat semua lahir di atas fitrah. Semua lahir di atas fitrah. Yang merubah siapa? Orang tuanya. Makanya, mari ambu, terus. Iya, nggak ada hubungan mau Pahing, mau Kliwon, mau apa. Nabi SAW nggak kenal sama Pahing sama Kliwonnya mah. Jadi kadangkala tabiat itu terpelihara dari orang tuanya. Di rumah tangga itu ibu yang dominan, sehingga sang anak akhirnya ingin mengamalkan yang dia dapatkan di rumah itu ke rumah suaminya. Bagaimana cara mengobatin hal itu? Ya duduk sama istri. Engkau juga perlu memberikan nafkah yang cukup. Karena pernah ada seorang datang konseling ya sama seorang syekh. Syekh, anak itu kok merasa hina di depan istri anak. Kok yang merintah-merintah itu istri anak. Syekh tanya, engkau tinggal di mana? Rumahnya istri. Pertama. Kemudian Syekh, engkau kasih nafkah sama istri? Ya nggak banyak sih saya, karena istri anak juga kerja ini itu, lebih banyak istri anak. Akhirnya faktor nafkah ini menjadikan kepemimpinan suami pincang. Maka tolong engkau juga memperhatikan. Kan pertanyaannya istri dominan. Engkau lihat dulu, engkau dominan nggak dalam rumah? Memberikan nafkah? Enggak, lebih banyak istri. Listrik siapa yang bayar? Istri. Antum lagi main handphone, wifi-nya dimatiin. Seret kata dia. Majer. Berdemah jamaah kan? Ya, karena kita tidak keluar fulus jamaah. Makanya kalau cari istri yang soleha. Karena istri soleha walaupun dia lebih kaya, dia tetap akan memuliakan suaminya. Khadijah itu lebih kaya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu pekerjanya Khadijah radhiyallahu. Kalau bicara dari sisi
keuangan ya, ekonomi. Nabi itu kerja sama Khadijah. Ini sebelum jadi Nabi SAW. Tapi beliau nikah sama Khadijah. Khadijah tidak pernah menyebut dirinya. Selalu suamiku, engkau. Tapi kalau engkau dapat istri kayak gitu, tolong perbaiki dirimu dulu. Setelah itu engkau perbaiki istrimu. Karena kita memperbaiki diri kita lebih mudah daripada memperbaiki orang lain. Setelah itu engkau duduk. Kalau istrimu dilihat kok kayaknya kurang nurut ya. Karena istri soleha itu sifatnya penurut gitu loh. Bagaimana cara menghadapi suami yang ketika memanggil istri harus segera didengar dan dijawab. Tetapi ketika istri yang memanggil dan meminta tolong suami pura-pura tidak dengar dan terus sibuk dengan gadgetnya. Nah ini kan, ini tidak memahami posisi. Jadi kalau anak buah dipanggil bos harus datang nggak? Harus. Kalau pimpinan dipanggil anak buah harus datang nggak? Ya enggak. Jadi kalau atas ke bawah itu perintah, kalau bawah ke atas itu memohon. Jadi kalau bahasanya istri, tetapi ketika saya memanggil, siapa nama suaminya? Contoh. Siapa? Endin. Iya, siapa nama suaminya? Umpamanya? Denny. Binin panggil, Denny, iya. Apa yang bisa dilakukan? Ini enggak kayak gitulah. Suami kalau panggil istrinya, mamanya nama istrinya Fatma harus datang. Lagi masak kata Nabi SAW, tinggal masakannya. Lagi di atas motor, suaminya manggil fulana, pakai motor. Lu mau nganter anak sekolah nggak apa-apa, anak-anak telat. Saya penting saya tak telat. Loh iya, ini suami ini bayi besar. Mon bayi kene nangis karena gitu. Pon rajo nangis. Jadi tolong istri tahu posisi dia. Jadi ketika istri dipanggil memang harus sami'na atau. Tapi ketika istri memohon kepada suaminya, ya dia namanya memohon. Karena ada tadi malam. Kapan ya? Oh malam, iya betul. Malam Jumat ya. Berarti tadi malam. Itu ada seorang wanita ngomong, Ustaz, ana ini Ustaz, ngomong sama suami ana. Kalau keluar rumah izin lah, pamit, supaya anak-anak juga pamit gitu, seperti itu. Tapi suaminya nggak pernah. Akhirnya sang istri ribut sama suaminya sampai suaminya nyesel dapat istri dia. Seharusnya istri tahu posisi dia. Dia mohon sama suaminya, bangun keluar lah bang, mak lenak kanak, ya bisa niru gitu ya, seperti itu. Tapi kalau suaminya tidak mau, ya sudah, jangan dipaksa. Kenapa? Dia pemimpin. Dia pemimpin. Pemimpin itu datang telat tidak apa-apa, pulang duluan tidak apa-apa, karena sindik perusahaan. Kalau anak buah ngomong, bah beremah pemimpin ini, mari noro soro noro apa? Ini sindik perusahaan gitu loh. Kita itu harus tahu posisinya seperti apa. Makanya ayat tadi yang kita baca, ar-rijalu qawwamun, ini supaya rumah tangga terjaga. Istri kepingin, anak ya Allah bang, kalau suaminya tetangga bang, dipanggil istrinya langsung datang bang. Suaminya siapa? Tetangga. Yesus itu jadi suaminya, jadi istrinya tetangga, gitu kan? Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan suamimu sama orang lain. Ini suamimu kayak gini. Tipikal suami beda-beda. Ada yang suaminya masya Allah, suaminya ini baik banget sama istrinya. Tapi mungkin suamimu nggak kayak gitu. Tetap yang perlu dijaga adalah profesionalisme tadi. Ya sudah, dia sebagai pemimpin, aku sebagai anak buah, aku yang dipanggil harus nurut. Kalau dia dipanggil mungkin dia sibuk nggak dengar, ya sudah minta maaf. Jadi ketika suaminya dipanggil umpamanya ya, kemudian suami sibuk dengan gadgetnya, istri ini harus pinter. Dia datang ke suaminya, bisikin kupingnya, bang minta tolong bang. Oh iya,
Tapi kalau dipanggil dari jauh mamanya, Den, mari Den. Ini jadi masalah jemaah. Maka tolong istri, ya sudah, engkau tahu dengan tabiat suamimu, jangan sampai yang bukan masalah akhirnya menimbulkan masalah. Ini sama pertanyaannya, taat sama suami tanpa menghadirkan cinta, nggak apa-apa, nurut aja supaya mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Alhamdulillah. Bila seorang istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan, apakah hal ini akan menghilangkan keberkahan harta di keluarga? Sebagai seorang perempuan terkadang ada rasa capek Ustaz, tapi kalau nggak ikut kerja kekurangan untuk kebutuhan keluarga. Begini, istri boleh membantu suami, tapi tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai istri dan sebagai ibu. Dan membantu suami cari rezeki itu nggak harus kerja. Di antara pintu rizki itu adalah istighfar. Suaminya berangkat kerja, anti hamparkan sejadah, sholat dua rakaat, lalu istighfar 100 kali. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta ampun. Jadi jangan berpikir membantu suami itu harus kerja. Bahkan pintu rizki yang paling utama adalah tawakal. Hatinya bergantung sama Allah. Ketika suaminya pergi, dia, ya Allah, suamiku nggak akan dapat rezeki kalau engkau nggak kasih, ya Allah. Suamiku walaupun kerja keras, ya Allah, kalau engkau nggak kasih, nggak bakal dia bawa rezeki, ya Allah. Itu yang perlu ditumbuhkan oleh istri. Jadi bukan hanya berpikir kerja, enggak. Bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barakallahu fikum jamaah. Mana minta maaf, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Jangan berkecil hati, yang antum tulis insyaallah antum akan dapati di catatan kebaikan antum pada hari kiamat.